ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Dua orang utusan dari Demak Bintoro itu pun melakukan perjalanan, menerobos hutan lebat, mendaki gunung dan menuruni lembah. Mereka adalah petinggi-petinggi dari Demak Bintoro. Raden Bathara Katong, yang tak lain adalah adik Sultan Patah, penguasa Demak, yang didampingi oleh Seloaji, seorang senopati yang pengpengan pilih tanding dari Kesultanan Demak Bintoro. Mereka berpakaian layaknya seorang pengembara. Tidak nampak kalau mereka adalah merupakan petinggi dari Demak Bintoro. Perjalanan mereka telah sampai di tepian Gunung Lawu. Perjalanan Raden Bathara Katong dan Patih Seloaji telah sampai kepada kaki Gunung Lawu, sebuah gunung yang dianggap suci dan keramat. Matahari senja telah tiba, sebentar lagi menuju gulita. Raden Bathara Katong memerintahkan Seloaji untuk mencari tempat istirahat, sekaligus tempat yang tepat untuk mengerjakan sholat. Kakang Senopati Seloaji, kalau bisa tempat untuk istirahat kita jangan jauh atau air yang mengalir, sehingga nanti kita bisa mengerjakan sholat di sana. Sendika dawuh Pangeran Bathara Katong, hamba melaksanakan tugas. Seloaji telah berhasil menemukan sebuah tempat yang tidak jauh dari tepian sungai kecil, sehingga bisa membasuh muka, kaki, bahkan mandi di sungai dengan air yang jernih. Di sampingnya ada sebuah tanah lapang yang cukup istirahat, juga cukup untuk mengerjakan sholat. Lantas keduanya mendatangi tempat tersebut. Bathara Katong menyandarkan tubuhnya ke dahan. Ia ingin melepas kelelahan setelah lama melaksanakan perjalanan mengemban tugas dari Sultan Patah untuk menuju ke Kerajaan Wengker. Pun demikian dengan Seloaji. Kedua utusan yang sedang menyamar menjadi seorang rakyat jelata itu, matanya menerobos angkasa. Sebelum gulita, mereka bermain imajinasi masing-masing. Bila nanti sampai di Kerajaan Wengker, apa yang akan dikerjakan? Dan bagaimana bila rakyat Wengker mengetahui bahwa mereka adalah utusan dari Demak Bintoro? Sedangkan yang didengar oleh Patih Seloaji, orang-orang Wengker sangat membenci berdirinya Kesultanan Demak, karena mereka menganggap bahwasannya Kesultanan Demak menandingi Kerajaan Majapahit, yang padahal semuanya adalah cara untuk menyelamatkan keturunan dari Majapahit.
Waktu terus berjalan. Senja pun selesai dalam mengemban amanahnya dari sang surya, dan gulita pun tiba. Maka keduanya mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah di bawah pohon yang rindang itu. Belum lama selesai mengerjakan sholat, tiba-tiba datanglah seekor harimau putih dari arah belakang. Harimau itu akan menyergap Raden Bathara Katong. Untung Selowaji mengerti. Sang senopati pengpengan dari Demak Bintoro itu pun kakinya menendang harimau putih tersebut, dan harimau itu pun terjungkal. Namun harimau itu mengaum dengan menatap tajam kepada dua utusan dari Demak Bintoro itu. Selowaji memberi kode kepada Bathara Katong agar mundur satu langkah, sebab harimau ini bukan sembarang harimau. Senopati Selowaji yang telah mengerti gelagat bagaimana ganasnya hutan rimba berada di depan untuk membentengi Bathara Katong agar tetap selamat sampai ke kerajaan Wengker sesuai dengan tugas dari Sultan Patah. Sedulurku sekalian, sebelum saya lanjutkan narasi ini, saya memohon kepada kerelaan hati sedulur untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan juga menulis komentar tentang cerita ini atau absen kehadiran pada kolom komentar. Kita jeda sejenak perjalanan Raden Bathara Katong yang didampingi dengan Senopati Selowaji. Ada satu kisah yang nanti tersambung dengan cerita perjalanan kedua Telik Sandi dari Demak Bintoro. Tersebutlah sebuah kademangan di kerajaan Wengker yang bernama Kademangan Karangan. Disebut dengan nama Karangan atau Kademangan Karangan karena di sini banyak rakyat yang mempelajari ilmu karang, sehingga kemampuan ilmu karang dari masyarakat di Kademangan ini tersohor hingga keluar daerah. Maka semua mengatakan, kemana? Ke Karangan. Ya, sebuah Kademangan Karangan yang dipimpin Ageng Honggolono. Selain disebut dengan Kademangan Karangan, Kademangan itu disebut juga dengan Kademangan Nggolan, karena yang menjadi temang yang menguasai dan memimpin masyarakat di situ adalah Ki Ageng. Disebut Ageng karena kewibawaannya yang luas, kesaktiannya yang tanpa tanding. Maka orang-orang di situ pun tunduk karena kewibawaan dari Ki Ageng Honggolono ini. Selain juga tunduk karena kesaktian yang tak mampu menandingi Ki Ageng Honggolono di masa itu. Ki Ageng Honggolono memiliki seorang putra yang gagah rupawan, Joko Lanjur, demikian orang menyebutnya. Joko Lanjur sangat congkak dan sombong terhadap murid-murid Ki Ageng Honggolono, juga kepada rakyat di Kademangan. Ya, maklum masih muda, sehingga bisa disebut dengan orang yang katuk wani kurang toto. Tapi mau bagaimana lagi,
semuanya juga menghormati kepada Joko Lanjur karena kewibawaan dari Ki Ageng Honggolono ini. Selain sikapnya yang sombong kepada Ki Ageng Honggolono dan juga kepada rakyat Demangan, Joko Lanjur memiliki satu kegemaran, yakni sabung ayam. Maka Joko Lanjur setiap harinya adalah memelihara ayamnya, memandikan, menjemur, dan memasukkan kandang kembali. Ayam aduan Joko Lanjur adalah ayam yang pengpengan, petingan, boleh tanding, kesenangan atau petingannya para botoh-botoh. Sebab tarungnya yang mumpuni, dedege yang mantesi, dan tidak pernah terkalahkan di arena adu ayam manapun. Saat Joko Lanjur memasukkan ayamnya di kandang, tiba-tiba Ki Ageng Honggolono berada di belakangnya dan berkata, Toang kok setiap hari hanya ngulek-ngulek ayam saja. Mbok ya latihan-latihan sana, siapa tahu nanti bisa punya ilmu bela diri yang tinggi gitu loh, Ger. Wong anak Demang kok ingah-ingih. Wah, Semak ini bikin kaget saya saja, Tomak. Saya ini kan baru memandikan ayam dan menjemurnya. Besok ayam saya mau tanding di adu sana, Mak. Berada di wilayah seberang. Seberang mana, Ger? Ya di Kademangan sebelah, Tomak. Semak belum tahu kalau di Kademangan sebelah itu ada ayam yang dedeknya mantesi seperti ayam saya. Maka saya harus berada di sana. Tidak boleh ayam kampung sebelah bisa menandingi ayam jago Joko Lanjur. Wah, wongkur mandi jagone, moso yang mau sekti hanya jagonya saja, orangnya nggak sekti. Kan yang ngisin anak Demang tohnya. Maunya Semak bagaimana? Ayo. Ya waktunya saat ini kamu ini berlatih. Kamu harus tahu bahwasanya kamu nanti yang akan mengganti bapak menjadi Demang, menjadi Guron di wilayah sini, Ger. Oh begitu ya, Mak. Lah sapa meneh kalau bukan kamu? Ya Mak, manut saja Mak, saya Mak. Nah kalau begitu, mumpung pagi belum terasa panas matahari, ayo kita latihan 1 atau 2 jurus saja. Bisa kamu jadikan bekal. Siapa tahu di jalan ada begal, kamu kan yo bisa tongger untuk menandingi atau menyelamatkan orang lain.